the weather, the weather is not in the right situation. It's not in the it's falsely has falsely 1 second, guys. Let me just I got a message from the manager. 1 second. Hey guys, 1 second, eh? How about you, Kaselfi? Are you doing great? You're doing okay? Okay. Doing okay, Kaselfi? Hello? Hello, Kaselfi? Can you hear me? Can you hear me, Karyanti? Sure, miss. I can hear your voice clearly. Okay, what happened there? Probably probably something's wrong with the connection. Anyway, guys, we cannot wait for the others. It's been it's almost been 5 minutes. Okay. Oh yeah, Karyanti, Bu uses your mother, yeah. Yes, miss. Oh my God, mashallah. Yeah, I taught her a week ago. Did she say something? Pardon, miss? I thought her a week ago. Did she say something? Oh, yeah, miss. A week ago, Yes, my a week. mom told me that uh, she is studying with Miss Sophia. Wow, my God, Masya Allah. Sama with me gitu. Uh, Oh. I said that maybe, uh, in my opinion, you should be feeling comfort and then fun with Miss Pia because it Hmm. is uh in my class too like that gitu, Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, very, very nice to have her, by the way. Okay. Thank you. I mean, did you recommend to your mother about English for Ahwat? Yes, Miss, because my mother asked me first. She said that Ah, you want to study English, mashallah. and I give number of Mrs. K ya, itu ya Miss ya, yang Yeah, Min. I give phone number, Mrs. K's phone number. that's why, yeah. Yes, but alhamdulillahnya bisa sama gitu ya. Maksudnya kebetulan Iya, bismillah. karena kan Ketemu. banyak ini ya. Sebenarnya kita punya banyak teacher baru ya. There's so many new teachers actually, but your mom also asked for a speaking part, ya. Which not occur for all the teachers. Kalau yang speaking part, that's why gitu. Oh, I don't know Second. why sih Miss. Maksudnya I don't know why suddenly my mom told me that I want to study English gitu Miss. Ah, yeah, that's a very good thing. Maybe she apa ya? She looks me and my sister uh in our family group speaking Mhm. English several times gitu ini several times. Oh, so you guys spoke English in your group chat? Iya pernah ini several times sih Miss. Maksudnya not always but uh in several times we are Yeah, talking in English. and then she said that you have 3 toddlers, but you can manage the time, correct? Ya Miss alhamdulillah. All right. Allah mudahkan.
Okay, let's just start now. Well, everyone is just messaging me, right? Okay, today we're going to discuss about present perfect. Well, let me tell you about present perfect, guys. There are so many rules about present perfect, but today we're not going to talk about all of the rules. We're going to talk about present perfect for about maybe 2 or 3 times. Why? Because we are pre-intermediate class, that's why. And then if you guys could understand the present perfect, we can move to the present perfect continuous, so you know the differences. And also the time markers for present perfect is they also have their own time markers, but I cannot display to you right now. I think we can go like step by step, one by one, Aura. Okay, and then for sure, guys, um, with the present perfect tenses, you guys can enhance your grammar in while when you're writing sentences. Okay, so now let's just see. I don't have a full explanation about this because we're going really slow about present perfect, because I don't want you guys to feel like you're so surprised about it, since I saw you guys with the time connectors and sequences that you find yourself a little bit confused, yeah. You were in a confusion situations that I don't want to ruin, okay, your ability. I don't want to reduce the level of ability. So yeah, let's just going slow for tenses, which is present perfect. That you always have to find this and in pre-intermediate. Okay. So what is present perfect? Present perfect. When can we use perfect? Okay. Present perfect. Present ya. Perhatikan kata-katanya adalah kata present. Berarti hal ini masih baru terjadi sekali gitu ya. So, if you're talking about the condition, is actually similar with simple past gitu, ya. But present perfect, kenapa dikatakan instead of saying past perfect, kenapa dikatakan present perfect? Karena kejadian yang baru-baru terjadi itu, there's still effect after that gitu, yang masih kena gitu efeknya, gitu ya, masih okay, masih that memories never left. That's why. Okay. Yeah. So when it happened, it's not important. Yeah. Tapi the experience can have some connections with the present. Jadi, for example, contoh ya, banyak orang yang biasa melakukan hal ini. Um, oh no, I have spilled the coffee. I have spilled the coffee. Misalnya kamu bilang kayak gitu pada saat ada yang nanya sama kamu gitu kan, kayak, hey, what's wrong? Nah, ini ceritanya the coffee ya. Ini coffee-nya udah kemana-mana aja gitu ya, karena kan jatuh ya, tumpah gitu loh, terspill, tertumpah gitu kan. And then someone just came up to you and asked you, hey, what happened? Sorry, I have just spilled the coffee. Saya telah menumpahkan kopi gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya mirip ya dengan simple past gitu loh. Bedanya adalah kamu tuh dalam keadaan di mana kopinya tuh masih ketumpahan, dan yang kedua, the second reason is efeknya masih ada gitu loh. Efek shocknya masih ada, efek kayak kamu ngerasa bahwa ini belum selesai gitu loh. Jadi itu maksudnya teman-teman. Kenapa ada present perfect gitu. Mungkin itu ya contoh awalnya dulu. Atau ada yang mau tanya dulu gimana? Atau mungkin ada yang mau tanya, kalau contoh kayak gini gimana? Bisa apakah present perfect or not? You may ask. Miss, Yes. maksudnya tuh mungkin kayak gini ya, Miss, ya. Kayak misalnya baru Ya. kejadian, baru kejadian barusan gitu ya, Miss ya. Yes, baru banget kejadian, ataupun misalnya juga if it's not ini ya gitu ya, kayak kejadian sekarang gitu ya, tapi ya efeknya tetap ada gitu loh. Misalnya contoh ya, you had a nightmare ya kan, efeknya masih ada gitu loh. Nightmare itu kan mimpi buruk ya. No, don't do that. So you can say,
Oh my God. You know, last night, gitu kan sebenarnya bahasa simple past ya. Last night, I had a dream. I had a nightmare. Oh, what happened with the nightmare? In the nightmare, I have spilled some coffee. Nah, I have spilled some coffee itu di situ kamu pakai present perfect tuh karena kamu ngerasa bahwa efeknya kamu shock dengan nightmare itu masih ada gitu loh. Jadi di situasi konteks yang dimana kamu merasa bahwa kejadian itu sampai sekarang masih ada efeknya gitu loh. Nah, jadi ya memoriesnya never left gitu. Masih ada connection dengan kejadian sekarang. Jadi kejadiannya kemarin tapi ya kejadiannya sampai sekarang kamu masih ngerasain efeknya gitu. Misalnya you just got fail in English class gitu. You know what? I have failed in English class. Itu tuh sebenarnya kamu failnya tuh kemarin kan, yesterday, probably yesterday or a week ago. Tapi kamu masih merasa bahwa ini kerasa banget gitu loh, ininya apa rasanya gitu kan. Atau misalnya you're talking to your friends gitu kan lagi discuss gitu, and your friend asking you Kak Selfie, um, Selfie, have you ever watch gitu kan, atau have you ever eaten, atau have you ever met, nah itu kan kayak nanyain kamu pernah nggak sih atau kamu pernah telah kamu kamu telah makan ini nggak, kamu pernah makan, nah itu tuh kayak kalau kita nanya sama orang dan kita tuh benar-benar nggak tahu dia udah pernah atau enggak gitu loh, kita benar-benar nggak tahu dan kita benar-benar curious about it, and then you ask and then you answer with present perfect juga gitu. Oh, kalau kamu bilang yes I have eaten the sushi, ya saya sudah pernah, saya telah pernah makan sushi. Jadi bedakan, makanya saya selalu bilang ya teman-teman, kalau simpel-simpel itu kita bahasa Indonesia kan tuh kayak gini, saya dulu pernah. Sedangkan kalau present perfect, saya telah pernah atau saya pernah gitu loh bahasanya. Oke? Okay? Oke, Miss. Yes. Jadi kenapa pakai present perfect Miss di situ? Well, karena yang pertama, the reason is why the person who ask you, she or he use present perfect when they ask you, right? And then you need to answer them, you need to respond them with the same tenses gitu. And the second reason is because you guys are talking about you're eating sushi, which by the way you might eat that sushi a year ago, but you've just asked gitu. Kamu cuma ditanyakan satu hal gitu loh, kayak have you ever eaten sushi? Yes, I have. Yes, I have not. Jadi kamu cuma ditanya aja kayak gitu. Beda kalau kamu ditanya how many times you eat sushi. Ya kan? Itu kan jadinya bukan present perfect, tapi simple present aja. How many times you eat sushi? Oh, I eat sushi 3 times. Ya kan? Jadinya simple present juga kan jawabannya. That's the difference. Oke? Okay? Oke, Miss. Thank you. Oke, next kita ke bagian pattern. The first is present perfect positive. Nah, ada patternnya di sini. The first pattern here is are you Devi. Ini kita samain ya. Kalau aku ada kata slash berarti sama ya. Mereka bareng ya. Are you Devi. Itu kita kasih plus have plus present participle verb. Ya. Nah, bagi yang belum tahu, present participle verb itu adalah verb 3. But why would I say present participle verb? Karena present participle verb itu bermaksud untuk regular dan irregular verb. Jadi kalau dalam bahasa verb 3 itu gini. Kadangkala tuh orang mikir kalau dia verb 3 itu kan cuman mikir yang eaten. Yang eaten atau misalnya what is it again? No. Forgotten. Nah, atau taken gitu kan. Nah, tapi verb 3 itu sebenarnya ada dua hal ya. Ada ed, with ed, or with yang ini. Jadi ini namanya regular bahasanya. Ini with ed or d itu namanya regular. Regular verb. Kalau dia without those, without ed or d, itu jadi apa? Irregular verb. Nah, ini namanya verb 3. Kalau misalnya dia with ed apa? Watch. Ya kan? Walk. Gitu. And then so on. Gitu. Drink, drunk. Gimana? Drink, drunk. Gimana kita tahu kayak gini, Miss ya? Harus hafal verb ya. Harus hafal verb. Jadi kalau dia present perfect itu dia pakainya verb 3 ya, pakainya present participle. Nah,
Ada yang kira nggak kalau verb 3 itu untuk simple future? Ada yang pernah kira kayak gitu nggak? Atau nggak ada? Soalnya saya pernah menemukan beberapa orang yang seperti itu. Ada yang pernah menyerah verb 3 itu untuk simple future? Untuk masa depan? I hope not. Kalau pernah nggak apa-apa sih. Nggak ada ya berarti? Ya, baguslah kalau gitu ya. Nah, jadi memang kalau present participle yang ketiga itu sebenarnya menandakan bahwa kita pernah atau telah atau tidak pernah sama sekali. Jadi alasan why we use that ya untuk present perfect, biasanya untuk present perfect aja atau past perfect or future perfect and present perfect continuous and so on gitu ya. Oke. Ini dulu yang paling pertama kita pahami. Nah, jadi dia pakai have baru present. Nah, jadi jangan ada tanya lagi. Yang mana have, yang mana has, miss. Ini kan udah ada patternnya ya. Nah, jadi ini we adalah dari kata we kan, ini kan pronounnya we, kemudian have, kemudian kita pakai present participle verb-nya yaitu eaten strawberry waffle before. Kita pernah atau telah makan waffle rasa strawberry sebelumnya. Ini kan sebenarnya kejadian masa lampau ya. Cuman karena kita pengen ceritain, jadi sesuatu yang kita pengen ceritain lagi tuh dan ada ngefeknya sama kita kayak misalnya kita mau recall memories gitu kan. Nah, itu bisa kita pakai present perfect ya. Kemudian she atau he dia pakai has ya, use the has. Ini namanya verb possessive, have or has. Verb possessive. He has participle verbnya add apa? Added ya kan? Nah, ini ada id-nya, ini namanya regular verb. Ini regular. Irregular, regular ya. Some sugar to that chamomile tea. Atau pakai been. Nah, ini been sebenarnya dari kata am, is, was, were. Jadi dia tuh been itu sebenarnya verb to be, ya kan? Nah, cuman karena present perfect itu punya rumus yaitu kamu harus gitu ya. Kita harus barengin dia dengan has dan have. Jadi ya dia tetap pakai have dan has, tapi setelahnya itu ada kata been gitu. Jadi ada kata been. Jadi dia nggak pakai apa? Dia nggak pakai verb ini action atau state verb. Dia pakainya ini aja nih. Nah, ini sebenarnya tuh verb to be, guys. Jadi kalau been itu dari kata am, is, was, were. Tapi dia jadi been kalau di present perfect. Jadi kalau kalian menemukan been itu usually and not usually but well dia memang ada di sini di present perfectnya. Dia ada di sini yang bagian-bagian perfect tenses gitu. Kalau been itu. Jadi kalian kalau sudah pakai been begini kan, yang penting ini harus tetap ada ya preposesif ya. Kalian nggak apa-apa teman-teman, nggak usah pakai present participle verb. Jadi mau setelahnya itu pakai kata benda, sik ini apa? Kata benda atau kata sifat? Adjective or noun, guys? Ada yang tahu? Sik ini apa? Adjective or noun? Kata sifat, Miss. Exactly, kata sifat adjective. Jadi kalau misalnya mau teman-teman pakai been, itu setelahnya nggak usah tambahkan verb lagi, karena ini kan udah dua verb. Ini udah verb possessive, ini juga udah verb. Ya kan? Setelahnya apa ya? Setelahnya bisa ditambahkan apa? Sorry. What is it called again? Adjective or noun gitu. Kecuali kayak begini. Nah, ini namanya pas. Ini kalau nggak salah dia pas. Enggak susah banget ngomongnya pas perfect gitu ya. I've had salad gitu. Tapi sebenarnya dia nggak juga sih. Oh, ini present perfect kok. Nah, tapi ini pakai had sebenarnya bukan karena dia apa namanya? Apa ya namanya? Masa lampau ya, bukan ya. Nah, tapi cuman bilang aja, "Oh, saya telah kayak have breakfast," kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Kayak gitu, ya. Ya, jadi kayak gitu, kayak oh saya telah makan salad gitu. Jadi kan mengkonsumsi atau menyantap gitu. Kan kalau kita bahasa Inggris itu have a breakfast, eat a breakfast, take a breakfast ya kan. Ada lagi bahasa non formalnya grab some lunch gitu. Bite a snack atau bite some lunch gitu. Itu juga bisa. Ya. So kalau kita pakai been ya di belakangnya either it's adjective or noun gitu. Any question yang ini present perfect positif ya? Any question guys? Belum, Miss, saya. Oke, kita next ya. Who's out? Probably Kak Sarah ya. She something. Jangan malas-malas datang ini ya teman-teman ya. Kelas ya.
Sayang banget gitu. Udah naik level, rajin-rajin aja teman-teman. Oke, next kita Ayu Dewi, terus ada have, present participle verb. Ini gampang banget. Ini kalau dia, kok masih positif ya? Ini belum ke negatif ya sayang? Wait. Kalau dia negatif ya sekarang ya. Nah, kalau negatif ya tinggal tambahin aja not di belakangnya ya. Tinggal kayak we have jadi we have not, and he has jadi he hasn't, and they haven't in here been jadi they have not. Ya, negatif tinggal tambahin not-nya aja di belakangnya gitu aja. Any question yang ini? Not yet? Oke. Nah, yang ini yang biasa agak bingung-bingung gitu ya, very confusing. Itu adalah kalau kita bertanya pakai question in present perfect ya. Nah, jadi kalau ada kata present perfect itu, dia questionsnya agak beda sedikit patternnya. Yang pertama adalah have dan has-nya itu di depan ya, in front of. Habis itu subjeknya, subjek itu maksudnya subjek pronoun ya, yang ini nih, they, he, namanya subjek pronoun gitu. Kemudian you have to add ever dulu ya, harus ada ever. Kalau tadi kan nggak ada ever sama sekali ya. Nah, ever itu artinya tuh pernahkah gitu kan? Kayak have you ever gitu, apakah kamu pernah atau tidak gitu loh artinya. Ever itu artinya pernah atau enggak sih gitu. Maksudnya kayak gitu kan. Jadi memastikan enggak atau tidak atau iyanya gitu. That's what it means. Habis itu baru past participle-nya. Jadi kalau yang ini kita tambahkan ever-nya dulu baru past participle-nya, oke? Okay? So, have they ever eaten sushi before? Miss, kenapa harus ada before? Iya, memang karena kalau kita nanya sama orang, kamu pernah nggak makan kayak gini sebelumnya ya? Kamu tetap harus tambahin before, harus tetap tambahin apa namanya ini sekuen sekuen sih preposition gitu ya, nggak bisa nggak juga gitu. Kemudian has he ever added ya some sugar on his coffee? Ya, he has gitu jawabannya, bukan he have ya, he has gitu. Kemudian have or has subject terus ever verb been. Has he ever been to Japan? Jadi gini teman-teman, bedakan gone, bedakan been ya. Jadi kalau been itu misalnya has he ever been to Japan, correct? Apakah dia pernah berkunjung ke Jepang, gitu kan? Apakah dia pernah berkunjung ke Jepang? Nah, artinya kan itu. Nah, kalau kita bilang has he ever gone to Japan, apakah dia pernah berpergian atau misalnya sudah pernah pergi atau sudah pernah berada di Jepang. Jadi kalau gone itu artinya kan kalau enggak gone itu pergi yang menghilang, atau kedua gone itu ya pergi dengan arti maksudnya dia benar-benar ke sana gitu. Udah ada di sana, dia benar-benar vacation sana. Kalau has ever been to, kalau pakai been itu kita masih menanyakan sama orang itu, dia pernah nggak ke Jepang atau enggak? Dia pernah ke Jepang atau enggak? Nah gitu. Bedakan sama perkataan, kalau dia udah pernah berpergian ke Jepang kan gitu, atau gimana gitu. Jadi bedakan konteks pertanyaan dia apakah dia laki-laki pernah pergi ke Jepang dengan apakah dia pernah berkunjung ke Jepang. Ada bedanya konteksnya tuh. Kalau yang ini tuh kamu menanyakan karena orang itu kamu benar-benar nggak tahu dia pernah pergi Jepang atau enggak. Kalau yang gone tadi tuh kamu memastikan dia sudah ke Jepang atau belum gitu loh. Apakah dia sudah pergi ke Jepang? Nah, kalau yang ini dia pernah nggak ke Jepang? Jadi ini memastikan yang satunya tadi tuh kamu cuman bertanya gitu, dia udah pernah ke Jepang nggak? Jadi there is a possibility that this person pergi ke Jepang gitu. Makanya kalau kita nggak tahu nih orang pernah ke Jepang atau enggak, ini orang pernah ke tempat ini atau enggak, kita nggak usah pakai gone, kita pakai been aja gitu. Ya, teman-teman. Alright, any question yang ini? Miss, Yes. kalau yang pakai bin itu berarti kita untuk nanyain sesuatu yang memang kita nggak tahu ya, Miss ya. Iya, atau kedua hal, sesuatu itu telah terjadi. Nanti aku kasih tahu gimana bentuknya. Oh ini nih, wait, hampir lupa. Ini Kak Selfie. Nah ini. Jadi ada dua bentuk hal been itu ya. They have been sick itu artinya kan mereka sudah ya kan merasa sakit ya, mengalami rasa sakit sejak pagi hari gitu. Nah kalau been itu ada dua hal. Dia benar-benar kita benar-benar nggak tahu dia udah ngelakuin atau enggak. Kedua dia hal ini udah terjadi gitu loh sama dia.
dan sudah terjadi dari tadi gitu loh sama dia. Kayak ini nih maksudnya. Oh, they have been sick since this morning. Oh, really? Ya. Mereka ini udah dari tadi nih, udah dari tadi nih dia sakit gitu. Jadi they have been sick gitu. Jadi artinya telah, been itu bisa jadi telah yang memberikan konteks bahwa dia udah sakit dari tadi gitu loh. Nah, jadi ada dua hal bentuknya been itu. Kalau dia been, kita bertanya kalau kita pakai been untuk pertanyaan, kita benar-benar bertanya sama orang itu, kamu pernah ke Jepang atau enggak ya sama sekali? Karena kita benar-benar nggak tahu gitu loh. Alright? Oke, Any Miss. question? Oke guys, yuk kita langsung quiz aja ya teman-teman ya. Jadi kita langsung, soalnya kemarin itu kan kayak sedikit aja ya, jadi ujung-ujungnya yang ngomong aja ke jadi grup ya. Sekarang aku mau kuisnya biar semuanya bareng-bareng kerjain ya. Mumpung ini masih ada waktu sekitar 30 minutes ya. Nah, ini contoh present perfect sentences ya teman-teman ya. Perhatikan kalimat saya yang saya buat di bawah ini. Oke. Nah, ini simple present. I can't find my identity card now. Berarti apa artinya? What does that mean? Saya tidak bisa menemukan kartu identitas saya sekarang. Oke, berarti I can't find my identity card now. Berarti dia sama sekali nggak menemukan kan? Ya, Ya kan? betul. Nah, sekarang kalau beberapa menit kemudian kamu ditanya gitu loh. So, where is your identity card? Nah, now you're telling that, you know what? I have lost my identity card. That means you are giving this person confirmation, yeah, the fixed confirmation that you lost your identity card. You know what? Saya telah kehilangan KTP saya gitu. Kartu identitas saya gitu. Jadi begitu konteksnya. Second, do you know where is this red cat? Nah, ini kan sama present yang bertanya ini sama orang ini kan. Kamu tahu nggak di mana kucing jalanan itu? She was hungry. Nah, dia tadi lapar. Nah, kalau kamu perhatikan dalam sentence ini is a very good ya. Asking in two tenses. Ya. Do you know where is this red cat? Asking to ask for confirmation. Ya. Simple present. And then you're telling the condition when you met with this cat, ya kan? She was hungry. You were telling this person a condition. What happened with this cat? Yeah, maybe a few minutes ago or few hours ago, you've met this cat, gitu kan? And then someone responded to you. She has gone on the road. Dia telah menghilang di jalanan, melewati jalanan. Udah hilang di jalanan dia, gitu. Nah, ya. Ini berarti kamu ditanya few minutes after that. Setelah itu kamu ditanya, gimana? Mana kucing ini? Oh, dia baru aja nih menghilang di jalanan. Oh, dia telah menghilang di jalanan. Ya, seperti itu. That is why teman-teman, simple past itu nggak bisa dipakai di semua hal gitu. Ya karena kalau kita lihat dari kondisi yang number 2 ini tuh kondisi di mana kita sedang merasakan momennya. Ya kan? Mungkin kucing itu probably the cat itu hilang, probably lost or disappear like few hours ago. Tapi ya kedua orang ini baru merasakan dampaknya itu setelah itu ketika ada yang mulai diskusi, ada yang mulai bertanya, kucingnya mana ya? Oh, dia udah pergi loh dari tadi, dia udah telah pergilang dari tadi gitu. Nah, oke, any question so far? Jadi kata-katanya dia telah gitu ya, atau dia pernah gitu. Nah, cobain ya. My parents bought a new car. Nah, ya kan? We have a new car now. Ini sebenarnya present perfect banget ya. Cuman ini bisa dikategorikan present perfect, but dia juga simple present ya kalau konteksnya seperti ini. Number 4, don't forget tomorrow is Mariam's wedding. Nah, kita bikinnya jadi present perfect. Oh, really? I have not bought any formal dress. Okay. Jadi yang tanya sama kamu, don't forget tomorrow is Mariam's wedding. Really? I have not bought any formal dress. Saya belum sama sekali gitu artinya. Nah, jadi present perfect itu ada untuk mengatakan bahwa kita belum sama sekali. Belum pernah, telah pernah, sudah pernah. Gitu ya. Cuman itu artinya. Saya belum sama sekali nih beli dress formal gitu. Ya, itu maksudnya.
Jadi kalau kalian mau bilang sama teman kalian simple present juga bisa bilang sih kayak misalnya, oh really? Oh my God. Ya lebih cocok present perfect kan? Saya belum beli ini nih. Ya kan? Dibanding bilang, oh my God, I don't buy any formal dress. Saya tidak membeli. Nah, kalau I don't buy formal dress itu berarti kamu benar-benar gak mau beli gitu loh. Benar-benar gak bisa beli. Benar-benar gak sempat beli. Sedangkan kalau ada kata-kata present perfect, you use present perfect kayak I have not bought, that means guys, kalian memang benar-benar belum beli dan bukan berarti kalian nggak mau beli. Paham nggak konteksnya? Atau ada yang mau tanya dulu? Bedakan I don't buy any formal dress and then I haven't bought. Bisa dipahami konteksnya atau do you wanna ask me questions? You can ask. Oke, tidak ada. Alright. Jadi kalau misalnya kita bilang I don't buy any dress, that means saya tidak membeli dress apapun. Artinya kamu benar-benar nggak mau beli gitu. Tapi kalau kamu bilang, oh iya, saya lupa beli gitu. Aduh, saya belum sempat beli lagi. Nah, itu kamu bisa pakai present perfect. Oh my God, really? I haven't bought any formal dress. Jadi orang kan ketika kamu bilang kayak gitu, orang-orang bule, orang foreigners gitu, pasti langsung bilang, oh, well, you should buy tonight if you have time, gitu kan? Yeah, I think I should. Nah, itu tuh jadi simple present jadinya. Udah langsung jadi simple present kan? Jadi memang kondisi yang present perfect itu ada ketika kita itu memang ingin menjelaskan bahwa kita belum pernah atau telah pernah. Cuma dua hal gitu. Ya. Dan kita itu pakai present perfect-nya ya karena kejadian, karena obrolan itu tuh sedang diobrolkan sekarang. Jadi setiap obrolan yang baru diobrolkan sekarang, kamu boleh pakai present perfect gitu. Karena kan kamu lagi recall memories gitu. Ya, gitu maksudnya. Nah, coba, where has Umar gone? Nah, ada yang tanya, Umar pergi kemana ya? Umar lenyap kemana ya? gitu ya. Someone say, oh, he is on vacation. Dia jawab kamu dengan kata present simple present aja gitu. Tapi kalau mau jawabnya pakai present perfect bisa bilang, oh, he has gone for vacation. Dia bisa bilang kayak gitu. Oh, dia udah pergi nih. Udah telah pergi. Untuk liburan gitu. He has gone for vacation. You can also say that. Or last one, can I check this newspaper? Ini kan kamu nanya sama orang ini kan nanyanya pakai modal verb ya. Jadi kalau nanya asking permission, asking request, asking order, itu kan kita pakai modal verbs ya. Kita kan udah belajar itu. Nah, ini simple present kan konteksnya. Can I take this newspaper? Ini simple present, ya kan? Nah, tapi kamu boleh lagi nanya sama orang itu gitu. Untuk memastikan dia udah selesai nggak ya atau belum gitu. Baca newspapernya gitu. Kan kamu nggak tahu nih, kamu mau confirm. Kamu belum tahu. Nah, ini bagus banget ya memakai present perfect di saat-saat dimana kita nggak tahu apa-apa gitu. Can I take this newspaper? Before you say that, you can say this one. But sorry, just want to make sure, have you finished with it? Have you finished with the newspaper? Or have you finished with it? Apakah kamu telah atau sudah selesai dengan itu? Ya, ini kan kamu confirm kan? Jadi present perfect itu it's very good when you're asking with the present perfect. Use the present perfect to ask for clarification or confirmation whether this thing has been done or not yet. Gitu. Any question, guys? By the way, Miss, berarti kalau negative sentence itu ada kemungkinan akan gitu ya? maksudnya gimana? For example? Yang I have not bought any formal dress. Ada kemungkinan akan beli gitu. Iya, present Iya. perfect pasti akan kemungkinan beli kalau begitu. Ada Ya, ini. benar. Ini Iya, benar. sampai aku lupa kalau dia negatif. Thank you. Ya, benar. Ya. Oke, Miss. Alright. Any question, guys? Miss, kalau untuk penggunaan yang misalnya kan finish kan, Miss. Sorry. Kadang itu kan pakai ed kan, Miss, di belakangnya. Mhm. Itu ada ketentuan nggak ya, Miss, untuk penggunaannya itu? Penggunaan ed maksudnya? Iya. Oh, itu tergantung verbnya, Kak. Jadi gini, kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada regular dan irregular verb. Tadi aku udah bilang tuh. Kalau regular verb itu with ed or without d. With ed or with d. Jadi di belakangnya ed atau d aja. Kayak misalnya
Watch jadi tambahin ed watch, ya kan? Yes. Tapi kalau misalnya apa ya, yang cuman ed aja di belakangnya. Tapi, nah, but some vocabularies yang dia di belakangnya dia last letter di belakangnya ya, last letternya itu di belakangnya, last letternya itu itu cuma tinggal tambahin d. Namanya regular verb kan, kayak contoh finish gitu, ed kan, finish gitu. Tapi ya nggak semuanya jadi regular verb. Ya ada juga irregular verb ya. Contoh ini both. Both ini termasuk irregular, yang dimana kalau regular verb itu dia nggak ada ed-nya atau nggak pakai d. So without ed dan nd gitu. Jadi dia ya kayak misalnya drink, ya kan? Past participle-nya apa? Drunk. Dia nggak pakai ed. Forgot jadi forgotten, ya kan? Nah, Yes. jadi gone ini gone juga nih. Nah, dari kata go, went, gone. Nah, jadi kapan itu ya memang ada kapan itu ya kalau ada regular verb. Kapan kita tahu ada regular verb ya kamu harus memorize vocabulary-nya. Begitu. Oke, Miss. Oke, ya. Okay, thank you. There is no rules that this vocabulary should be ed. This one here should be irregular. No, nggak ada begitu. Memang dari sananya, dari vocabulary awalnya, ini sudah ditentukan bahwa ini regular, ini irregular verb. Kenapa dikatakan regular? Ya regularnya cuma karena dia pakai ed dan di aja, itu aja. Irregular kalau dia nggak pakai si ed dan di itu aja artinya. Kapan kita tahu ya? You have to memorize it, by the way. Gitu ya. Makanya aku selalu bilang sama students kayak after class, you have to memorize vocabularies gitu. Especially verbs gitu sama adjective gitu. Karena kan kalau noun kan gampang ya menurut aku. Kenapa aku bilang noun gampang? Karena kan noun itu segala, everything is noun gitu. Sedangkan adjective dan verb yang nggak semua everything is adjective or noun. And verb gitu. So you have to memorize them a lot gitu in order for you to write. Nah, kita ambil contoh ini, kita mau quiz ya. Nah, for example, this person. Kita lihat ya, dia pakai simple present dan dia pakai present continuous, baru habis itu dia present perfect. Oke? Pertama, his shoes are dirty. Look at the picture. Yes dong, his shoes are dirty. Ya kan? Nah, sekarang dia ngelakuin apa? He is cleaning his shoes. Ya kan? Nah, kalau udah di clean shoes-nya berarti udah clean dong, udah bersih dong. Ya kan? Kan udah dia bersihin. Nah, sekarang dia bilang he has cleaned his shoes. Artinya apa? Does that mean? Dia telah membersihkan sepatunya. Ya, dia telah membersihkan sepatunya atau telah ini ya, mungkin dia cuci ya gitu ya. Udah dikeringin, pokoknya udah selesai semuanya ya. Nah, ini artinya apa? Dia present perfect. Oke, cobain lagi. Oh, ini masih at home. They are at home. Sekarang, they are going out. Ya, mereka sudah sedang berpergian keluar. Berarti baru keluar dari rumah. Sekarang kita lihat lagi in the picture of the house. Oh, udah nggak ada nih mereka. Berarti apa? They have gone out. Apa artinya Kak Meta? Kak Meta ya? Mereka telah pergi keluar. Mereka telah pergi keluar. Atau mereka sudah pergi keluar. Yuk. Ya, begitu ya teman-teman ya. Yuk, next kita ke ini ya. Coba ini ada berapa orang di sini? How many are you guys? 1, 2, 3, 4. Only 4? 1, 2, 3, 4. Only 4. Ya udah nggak apa-apa. One second ya. Oops, oke. Ini ada 6 sih sebenarnya. Ada 5 karena kan yang pertama udah dibahas. Nah, udah deh. Sekarang ayo coba kalian bikin dulu ininya. Present perfect-nya yang ini. Langsung aja ya. Number 2 Kak Rianti coba number 2. Ini open, ini apa gitu ya. Nah, ini kan buka pintu, ini apa gitu coba. Kak Rianti number 2. Boleh present Itu ya. continuous-nya dulu atau simple present-nya baru present perfect-nya. Ayo, yang numbernya ini picture keduanya present perfect. Yes, gimana? Present perfect. Ini si laki-laki perempuan habis itu. She here. She has closed the door. Aku pengennya kamu ini dulu present continuous dulu Kak, Oh, baru continuous present dulu perfect-nya. ya. Ya, coba. Oh, she is. Itu tuh lagi dibuka ya, Miss? Oh ya, she is opening the door.
Okay, and then? She has closed the door. Okay, good. Gitu ya. Berarti apa artinya? What is the Uh, meaning? Yang continuous, dia sedang membuka pintu. Oke, Dia telah menutup pintu. good. Gitu ya. Oke, Kak Selfie number 3. Kak Selfie number 3 ya. Ingat-ingat ini yang lain ya juga ingat-ingat. Ini rain ya, raining by the way. Yuk Kak Selfie. They are They are. watching television. Okay. They have sleep. They Mhm. have slept. They have a what? Sorry? Sleep. Gimana ininya? Apa spellingnya? The spelling. SLEPT. Oke, good. Gimana bahasa Indonesianya? In Indonesia? Mereka sedang menonton TV. Mhm. Mereka sudah tidur. Mereka sudah atau telah tidur ya? Ya. Good, Kak Selfie. Next, Kak Nova, number 4. Pakai simple past ya, Kak Nova ya. Yes, Miss. Yang ini simple past, ini present perfect, Kak. Ya, please. Simple past. It is raining. Simple past, not simple Simple past. present. It is rain. Simple past, that's still simple present. Simple present, Miss. Simple past. Simple past. Ayo, simple pastnya apa? Apa simple pastnya? Kan it is itu simple present. Simple pastnya is apa? Is Simple present is simple pastnya. Have you learned simple past, Kak Nova, in your previous class? yes, Miss. Cuman lupa, Miss. Was or were? Ayo inget-inget, jangan sampai lupa ya. Ini udah present perfect soalnya. Oh, Was or were? Which one? where, Miss? Was. Oh, was. I was. I You, was. they, we, were. She, he, it, was. Okay? Yes, Miss. Okay. Coba repeat again, Kak. It was rain. Raining. It was raining. Okay. Now, see, present perfect. So, present perfect. It have been. Kok it sama have? It tadi sama apa? Ayo, balik lagi nih kita. Ya, balik bentar. It tadi sama Mana dia? have. Sama apa dia itu? Kok sama have? Coba lihat dulu. Sama siapa it itu? Ayo, lihat dulu di patternnya. She, he, it ya, Miss. Has, Jadi apa dia? Sama siapa dia? Has, Miss. Yes, ya? Oke. Yuk. Review ya. Review terus ya teman-teman ya materinya ya. Yes. Oke. Coba jadi apanya gimana? It has. It has cerah itu Kalau cerah itu apa bahasa Inggrisnya? Apa kalau bahasa Inggrisnya cerah? cerah. Bahasa Inggrisnya apa? Bright. Ya? Bright. Bright. Sekarang I'm asking you. Bright itu adjective or verb or noun? Which one?
Adjective, verb, noun. Yang mana dia? Which one is it? Adjective, verb, noun, Adjective. Miss. Adjective ya. Yes. Nah, berarti tadi kan aku udah bilang tuh, kalau adjective kita bisa pakai apa? Nih, bisa pakai apa tadi adjective aku bilang? Kalau nggak pakai participle verb, kita bisa pakai apa adjektifnya? Has been. Iya, berarti it has been. It has been. It has been bright gitu, Miss. Oke. Or it has been sunrise. Ya. It has been sunrise. Or it has been bright. Oke. Oke. Apa again, number 5. Itu apa tuh dia tuh? Ngapain? Cobain. Simple past ya. Masih simple past. Ya, ini simple He, past, ini present perfect. Ya. He take a bath. Simple past. It's simple present. That's simple past. Simple past. Simple past. Apa simple pastnya? Kalau take. Verb to. He took Itu kuat. he took a bath, Miss. Okay. He took a bath. Present perfectnya. Present perfectnya itu lagi bercermin. Gak usah. Ininya aja. Masih mandi Kalau juga sudah ya, Miss. mandi. Iya. Aja. Sebentar ya, Miss. He itu apa dia? Has atau have? Sama apa dia? He itu sama has. Berarti he has. He has Apa kalau take? Verb 3-nya. Past participle take apa? Taken. Oke? he has ya. He Berarti has taken a bath shower. gitu, Miss. Oh, he has He taken has shower. taken a shower. Shower. Oke? Apa yang bingung, Kanova, dari pembelajaran ini? You can tell me. Makanya, silakan bertanya teman-teman ya kalau bingung. Apa yang bikin bingung? Aku kembali ya. Gimana? Apa yang bikin bingung, Kanova? What do you want to ask? Please ask. Ya, jangan bingung sendiri. Harus kamu tanya. Apa yang bingung? What is it? Which one is confusing? Fungsi penggunaannya sih, Miss. Maksudnya gimana? Fungsi penggunaannya apa? Konteksnya? Contohnya kayak present participle verb yang paling atas. Mhm. Nah, itu belum teringat untuk pas penggunaannya gitu, Miss. Iya. Tapi kamu tahu nggak present participle verb itu apa dia? Verb 1, verb 2, atau verb 3? Itu verb it, it, verb 3, Miss. Verb 3. Kalau Yes. verb 1 itu untuk apa memangnya? Misalnya saya bilang go to school. I go to school. Itu simple apa? Simple Simple apa itu? past tense mungkin, Miss. Oh, simple past tense. Simple perfect tense. Simple present. Ya? Simple present tense. Iya. Saya pergi ke sekolah. Simple present. Masa Present. sekarang. Saya tadi pergi ke sekolah. Berarti apa? Verb 2-nya. Verb kedua dari Kedua. go. Went. Berarti I went to school. Saya tadi pergi ke sekolah. Makanya semua students harus begitu. Kalau belajar kita itu simple present bilangnya saya pergi ke sekolah. Kalau kita bilang simple past, saya tadi. Kalau ada kata tadi kan berarti udah terjadi. Saya tadi pergi ke sekolah. I went to school. Nah, sekarang present perfect. Berarti pakai apa? I have, ya kan? I have gone. Nah, go, when, verb 2. Verb 3-nya go apa? Gone. Gone. Berarti I have gone to school. Saya telah pergi sekolah. Beda? Beda nggak bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia sama, cuman bahasa Inggrisnya Beda kan konteksnya? beda konteksnya, Miss. Beda konteks. Kalau ada yang tanya sama kamu, misalnya,
Kak Nova, do you go to school today? Itu simple present past atau present perfect itu? Do you go to school today? Simple present, past, or perfect? Yang mana? Simple present, Miss. Simple present. Do you go to school? Berarti kamu masih di rumah atau udah di sekolah itu kalau ditanya begitu? Do Udah you go to masih di school, ya, rumah Miss? atau udah di sekolah? Pas ditanya begitu. Udah di sekolah, Miss. Oh, enggak dong. Masih di rumah. Oh, Kan masih ada di- yang Oh, nanya. iya. Iya, Kak iya. Nova, do you Do you go go to to school school? today? Apa artinya itu? Do you go to school today? Apakah kamu ke sekolah hari ini? Apakah kamu pergi Pergi sekolah hari sekolah ini? hari ini? Kamu pergi sekolah atau enggak itu? Udah di sekolah enggak? Kalau ada yang teman Belum. kamu kayak begitu. Kamu udah di Belum. sekolah atau enggak? Kemungkinan belum kan? Belum. Betul dong? Yes. Probably your friend asking you tadi malam mungkin. Do you go to school tomorrow? Simple present. Ya kan? Do you Yes. go to school few minutes later? Few hours later? Masih simple present. Hmm. Ya kan? Yes, Miss. Makanya ada time markernya. Simple present tuh punya time marker. Simple past punya, present perfect punya. Cuman karena Kak Nova baru join ya, jadi kalau di kelas aku tuh kemarin, makanya Kak Selfie sama Kak yang lain ini udah join lama, dia nggak boleh lagi lupa present dan past itu. Makanya tadi udah lancar. Karena kalau dia lupa, nggak bisa. Present perfect nggak bisa jalan ya. Jadi saya coba saya ulang lagi. Kalau misalnya saya tanya begini sama Kak Nova, for Yeah. example ya. Kak Nova, did you go to school today? Because I didn't see you. Nah, simple present, simple past itu atau present perfect, which one? Did you? Kata did nih. Tadi kan do. Do itu simple present. Kalau did simple simple Pas. pastnya. Nah, berarti kalau saya bilang did you go to school today, Kak Nova? I didn't see you. Apa artinya? Apa bahasa Indonesia yang coba? Apakah kamu telah pergi? Hah? Apa kamu tidak pergi ke sekolah? Bukan. Kita sepakati dulu gini. Hmm. Did itu simple past atau bukan? Simple past, Miss. Iya, coba ini ya. Kamu tahu nggak itu auxiliary verb? Bentar ya. Here. Ada yang masih punya link ini saya nggak ya teman-temannya yang dulu itu? Basic English yang dulu, ada yang masih punya linknya nggak? Yang sebelum kita ke intermediate, ada yang punya linknya? Belum ada lagi yang punya ya? Saya juga udah lupa lagi. Pokoknya itu teman-teman. Bentar ya. Ada di situ. Nanti kamu bisa buka kan, Nova. Saya situ ngejelasin semuanya. Ngejelasin sampai rules-rulesnya. Ini saya belum ngejelasin rules-nya ya. Karena banyak present perfect. Cuman ini. Oke. Ini auxiliary verb namanya do sama does. Jadi kalau Ayu Dewi dia I do. I do drink every day. She does drink every day. I do eat food. She does eat food. Ya. Nah, sekarang ini kan simple present. Ini auxiliary verb namanya simple present. Jadi kalau saya bilang tadi, do you go to school today? Berarti simple present kan? Saya nanyanya sekarang, masa sekarang. Sekarang kalau dia simple past apa jadinya Kak Nova? Apa? Auxiliary verbnya jadi did. Did. Ya. Did you Jadi go to Ayu Dewi, she, he, it. Kalau dia jadi simple past, did-nya itu, did ini buat semuanya. Ayu Dewi, she, it. Jadi dia semuanya, semua subjek pronoun Ayu Dewi, she, it ini, dia semuanya menjadi did. Did. Menjadi did ketika simple past. Mau kamu bilang, did she go to school today? Did he go to school today? Did they go to school today? Benar. Karena memang auxiliary verb untuk simple past adalah did. Oke? Sekarang saya tanya, did you go to school today, Kanova? Because I didn't see you. Apa artinya? Apakah kamu? Apa kamu pergi ke sekolah hari ini? Bukan. Bukan ya, Miss. Apakah kamu tadi? Pakai kan tadi, biar kamu Tadi, tahu bahwa tadi. itu simple past. Oke, Miss. Ya? Yes. Kalau kamu cuma bilang, apakah kamu pergi sekolah hari ini? Sama dong sama simple present. Sama-sama. Coba kalau kamu ganti bahasa Indonesia dengan mengatakan, Tadi. apakah kamu tadi pergi sekolah? Soalnya saya
Tadi tidak lihat kamu. Bener nggak? Jadi simple Benar, past Miss. nih konteksnya Simple ya. past. Ya. Iya dong. Sekarang saya tanya pakai present perfect. Kak Nova, have you ever been to school? Tuh. Bentar, saya delete dulu ini. Biar kita ke sini, biar kamu nggak bingung. Kan tadi ada tuh. Nih, tuh. Pakai been saya kan? Kan kalau kita pakai menanyakan sesuatu dalam present perfect, kita harus pakai ever, ya kan? Ya. Nah, sekarang saya pakai been. Kak Nova, have you ever been to school? Atau jangan been deh, kalau been itu kan kayak nggak pernah sekolah ya. Coba saya ganti. Kak Nova, have you ever gone to school? Kak Nova, have you ever gone to school today? Berarti apa? Ayo, Kak kalau Nova, gone itu apakah kan kamu apakah kamu apa? pernah Telah, pergi? bukan Oh, pernah, telah telah. pergi. Oh, telah. Ya, apakah kamu telah? Telah Apa? pergi ke sekolah? Iya, apakah kamu telah atau apakah kamu sudah pergi ke sekolah, ya kan? Have Yes, you Miss. ever gone? Jadi, go itu untuk simple present. When-nya itu simple past. Gone-nya itu simple verb 3 gitu. Oke, any question, Kak Nova? Ask, oke? Jangan Miss, nggak nanya, Kak, ya. Kamu kasihan loh. nanti diulang-ulang lagi, Miss. Soalnya kurang Iya. ngulang-ngulang lagi, Miss. Jadi terlupa. Iya, makanya kamu sering-sering kerjainin aja tugas-tugas ya, kuis-kuis begini. Biar saya lihat kamu udah sejauh mana taunya ya. Oke, Miss. Heeh. Dulu saya punya student siapa ya namanya? Kak Tanti tuh. Sama ada namanya Kak Ade. Dia itu kelas bakal lama kalau ada dia karena dia suka nanya kan. Nah, itu nggak apa-apa. Bagus. Saya lebih suka yang suka nanya. Soalnya kalian tuh nggak sendirian gitu loh. Kalau kalian sendirian bingung tuh, itu zolim jadi teacher tuh. Saya nggak mau zolim teman-teman. Jadi silahkan bertanya sesukanya. Mau bertanya apapun. Jangan merasa kayak, masa aku tanya kayak gini, apa lu udah jelasin sama miss? Ya nggak apa-apa. Mungkin tadi kelewat, mungkin ke distract, jadi nggak sempat dengar penjelasannya, ya kan? Nah, kita jelasin ulang. No worries. Nggak apa-apa. Oke? Nah, ini teman-teman, ayo satu kali lagi yang ini ya. Bisa jelasin semuanya, makanya dia kelewat. Makanya ini aku bikin sendiri. Kalau mau bikin silakan, kalau nggak perlu. Nggak ini juga kok unnecessary. Yang penting ini. Ini terakhir ya, terakhir banget ya. Oke, coba ya. Ini have you ever been to London? Have you ever play golf? Ayo, bikinkan questions ya, seperti yang di atas ini. Ayo, coba Kak Rianti lagi number 3. Have apa ini kalau kayak Australia tadi ya kayak Kak Rianti? Have you ever been to Australia? Oke, number 4 lagi kata Kak Rianti. Number 4 ya, Miss. Hmm. Have you ever lost your passport? Good. Kak Selfie, number 5. Bahasa verb 3-nya fly ya. Have you flight ya, Miss ya? Enggak. Verb 3-nya fly itu bukan flight. Flight itu penerbangan. Itu apa kata benda itu flight. Ya, flown. Flown. I flew, flown. Coba gimana? Have you ever pakai ever boleh ya, Miss ya? Emang pakai ever kan? Benar pakai ever. Terus? Have you ever flown in a helicopter? Oke, good. Kak Meta, number 6. Have you ever eaten Chinese food? Good. Kak Nova, number 7. Have you ever been to New York? Good, gitu. Bagus. Kak Nova lagi, number 8.
Still kan lupa ya. Ya, kenapa? Have you ever drive a bus? No. Bukan drive. Drive itu Drive, present apa? Apa Pak drive, verb 3-nya drive? driven, Miss ya. Driven? Ya, good. Driven. Have you Oke ya. ever Have you ever? have you ever driven a bus? Good. Oke. Kak Meta, number 9. Thank you. Have you ever break your leg? Apa break verb 3-nya? Jangan pakai sebab apa. Ini personal present, Kak. Jangan dibaca ulang. Break. Verb 3-nya break apa? Verb 2-nya kan broke. Verb 3-nya? Broken. Ya, berarti? Have you ever broken your leg? Oke, thank you guys. Very good. Ya, jadi latihan ya di rumah ya. Silakan kerjakan nggak ada tugas, tapi kalau mau pelajaran present perfect boleh banget. Kalian tinggal lihat di Google atau enggak bikin kayak punya aku ini punya aku. Aku tuh ngomongin soal vacation short story aku waktu aku di London. Jadi aku ngomong simple present aja tentang gimana how I feel. I'm very lucky. Terus aku pakai I've had lots of experience. Aku pakai present perfect. Di sini juga aku pakai present perfect. Semuanya pakai present perfect ya. Oke. Nah, aku juga pakai ini nih sequences. Aku pakai present sequences lagi apa namanya? Konektor. Nah, pakai present perfect lagi. Ini pakai simple past aja. Kemudian aku pakai present perfect lagi dan ini pakai present perfect lagi. Silakan kalau mau ngikutin bentuknya. Tapi kalau nggak dikerjain nggak apa-apa karena ini bukan tugas, bukan juga kuis. Ya kebetulan aja waktunya telat, jadi ya udah. Tapi so far udah paham ya. Tinggal tolong di memorize saja teman-teman vocabulary yang ketiganya ya, verb 3-nya, supaya teman-teman bisa enak gitu loh memahami present perfect tenses gitu. So far that's all for today guys. Thank you so much for